mau menyimpan kotoran di dalam rumahnya. Di dalam otakmu itu lebih kotor dari septic tank. Jadi dengar dulu kau, dengarkan telingamu, hai iblis, dengar ini. Dengar, disebut kotoran itulah mereka yang memberitakan firman Tuhan itu. Paulus itu sendiri menganggap dirinya yang kotoran karena dihina orang. Itu lain kali kalau diskusi dibuka matanya itu, jangan ditutup matanya gitu. Terserah aku lah, kan aku bermotif Iya, betul. Tuhan. Gak ada Iya, betul. aturan. Mereka dikatakan bodoh. Yang kedua, 1 Korintus 4 nomor 13, mereka ini dikatakan sampah dan sama dengan segala jenis kotoran sampai saat ini. Kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, ya, siapa yang menghendaki mereka itu dikatakan bodoh, sampah dan juga kotoran? Itu Paulus. Mereka ini berharap ketika mereka datang kepada Yesus dalam bentuk kotoran, Yesus akan menerima kotoran. Tidak. Kita manusia saja akan mengusir kotoran, membuang kotoran. Apalagi Yesus. Yesus pasti akan membuang kotoran dan mengusir kotoran dan tak akan berupaya mengenal kotoran. Di mana itu Faruk? Nah, Matius 7 nomor 21 sampai 23. Ini kita buka nih. Wajar Yesus mengusir mereka karena mereka kotoran. Ini Matius 7 nomor 22 sampai 23. Ini kita baca ini ya. Itu ya. Makanya itu tobatlah kau. Masa senang kali kau jadi kotoran? Yang besar tapi dia. Ini dia. Ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan. Siapa yang berseru kepada Yesus Tuhan? Oten, itu Karol. Bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Siapa yang manggil Yesus Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus? Oten, ya. Apa nasib mereka? Ketika ketemu sama Yesus, tengok nih. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wajarlah kau itu diusir. Orang kau dinyatakan Paulus bodoh, kotoran dan juga sampah. Gak ada orang yang mau menyimpan kotoran di dalam rumahnya. Gak ada orang yang mau memelihara, menjaga dan juga melindungi sampah dalam rumahnya. Maka wajar Yesus itu mengusir kalian itu. Udahlah kotoran, ya. Kenapa Yesus mengusir dan dikatakan kalian membuat kejahatan? Karena kalian memanggil Yesus itu Tuhan. Maka dalam 1 Korintus 4 tadi, nomor 10 dan nomor 13 yang kita baca, ya Paulus itu sudah mendesain, sudah menetapkan kalian ini adalah orang-orang bodoh yang berupa sampah dan juga kotoran yang akan dibuang oleh Yesus itu sendiri. Itu nggak ada manfaat yang didapatkan dari sampah dan juga kotoran itu. Nggak ada. Kotoran itu nggak bisa didaur ulang itu. Dan sampah, tak semua sampah bisa didaur ulang. Makanya Yesus itu mengusirmu itu. Itu silakan kau jadi Kristen itu, tapi pada waktu yang sama jangan kau matikan akalmu itu, Karol. Silakan kau jadi Kristen, silakan. Tapi pada waktu yang sama jangan kau matikan akalmu dengan kamu menerima dikatakan sampah, bodoh dan juga kotoran dari segala jenis sesuatu. Itu orang gila saja nggak ada yang mau disamakan dengan kotoran. Udah habis. Belum habis. Orang gila saja nggak ada yang mau disamakan dengan kotoran. Bahkan seekor babi itu nggak mau disamakan dengan kotorannya. Kotoran ya babi ya babi. Bagaimana kau itu? Tolonglah itu, gunakanlah akalmu itu. Sadarlah kau itu Karol, sadar. Ya, Yesus tidak akan pernah mau menerima kotoran. Kapan dan dimanapun Yesus tak pernah menerima kotoran. Ya silakan kotoran, silakan itu Karol, silakan.
Malang kali nasibku ketemu si Faruk ini katanya. Udah mulai? Mulai Iya. nih, mulai. Iya itu, iya. Udah dimulai belum? Belum dimulai, udah. Belum ada undangannya. Nih. Oke. Udah. Oke, Faruk. Mulutmu itulah yang kotoran dan pikiranmu lah kotoran. Ya? Dan di dalam otakmu itu lebih kotor dari septic tank. Ya, mulutmu kotoran. Itu dia. Jadi dengar dulu kau, dengarkan telingamu, hai iblis, dengarin ini. Dengar, di sini kan judulnya merendahkan diri. Kami disuruh merendahkan diri. Karena apa? Firman Tuhan, jika kita sombong, maka kita akan direndahkan manusia. Jika kita merasa kita tinggi, kita sombong, kita merasa hebat, paling hebat, itu adalah awal dari kehancuran. Dan mereka yang kotoran itu adalah mereka yang disebut kotoran itulah mereka yang memberitakan firman Tuhan. Itu Paulus itu sendiri menganggap dirinya yang kotoran karena dihina orang. Jadi pakai akalmu, jangan kau asal itu kayak anak kecil. Semuanya kau pikirkan orang kotoran. Lihat judulnya itu. Kami diajarkan jangan sombong. Manusia itu selalu menghina kami, memang seperti kalian itu semua menghina kami kok. Jangan kan itu di live itu semua itu mulut kalian itu kotor semua, melebihi dari septic tank, bau. Ya. Kemudian masalah yang diusir tadi saya bacakan ke kau, Faruk. Di sini apa katanya? Hal pengajaran yang sesat. Yang diusir Tuhan adalah orang-orang yang sesat, orang yang melakukan kejahatan. Kalau memanggil Tuhan di akhir zaman nanti ada ayatnya, semua mulut akan mengaku Yesus Tuhan. Jadi mulutmu itu yang kotor, jangan kau hilangkan perkataan yang lain. Ya. Gini, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini artinya kelakuannya. Orang yang benar itu tidak akan mengajarkan kejahatan, tetapi orang yang jahat tidak akan mengajarkan kebaikan. Itulah dia. Jadi dari pengajaran yang sesat ini, nabi-nabi palsu ini kita mengenalnya. Dari ajarannya, jika ada ajaran mengajarkan kebencian, menghina orang lain, itu dari iblis. Tetapi ajaran Tuhan Yesus, dia akan mengajarkan kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang menganiaya kamu, dan ampunilah segala dosa yang bersalah padamu, supaya dosamu pun diampuni. Dan siapa yang membenci, orang yang membenci itu adalah disama dengan pembunuh. Ya. Jadi di sini dari buahnya lah kamu mengenal pengajaran-pengajaran yang sesat itu. Jika mulut-mulutnya mengajarkan yang jahat, membenci suatu kaum, membenci suatu bangsa, itu dari iblis. Dengarkan itu. Tetapi dari Allah yang Maha Kuasa, yang Pencipta, dia akan mengajarkan kedamaian, kasih, persatuan, mengampuni dosa orang lain, tidak pernah membenci siapapun dia, baik suku apapun dia, agama apapun dia, bangsa apapun dia. Kami diajarkan mengasihi, tidak pernah buka matanya itu, Karol, buka matanya. Kemudian dengar dulu. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke api neraka. Dan setiap orang yang jahat nanti pada akhir zaman akan dibuang ke api yang neraka. Kemudian, jadi dari buahnya yang kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi bukan berarti memanggil Tuhan itu salah, bukan. Tetapi orang yang jahat ini nanti memanggil dia Tuhan, Tuhan tidak akan mengenal dia. Orang yang tadinya jahat, yang mengajarkan kejahatan, pada akhir zaman dia pura-pura jadi baik dan memanggil Tuhan, maka dialah yang tidak dikenal Tuhan. Ya, pada hari terakhir banyak akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukan kami. Dan dia berkata, aku sudah bernubuat. Bahkan kalau orang yang bernubuat dan orang bermujizat itu pasti dikenal Tuhan. Ini adalah orang yang bohong, mengatakan dia sudah membuat mujizat, dia sudah mengatakan berbuat apa mujizat bagi Tuhan demi nama Tuhan, maka dia kata sudah mengusir setan. Tetapi setiap orang yang sudah mengusir setan itu pasti orang yang sudah di dalam Tuhan, kecuali dukun-dukun. Ya, dukun-dukun itulah yang tidak dikenal Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, orang yang berdusta itu tadi, orang nabi-nabi palsu tadi yang mengajarkan kejahatan, tetapi dia pada akhir zaman memanggil Tuhan. Nah, itu yang tidak dikenal Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berseru dan
Sorry, 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan hilangkan yang terakhir ini ya. Nyalah kamu daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Faruk, jangan kau hilangkan ini terakhir ini ya. Ayat Alkitab itu jangan kau ambil sesuai otakmu, menjadikan kau senjata sesuai otakmu. Jangan. Ayat Alkitab itu sampai akhir, itu nanti ada penjelasannya sampai akhir. Ya, begitu, selesai. Itu lain kali kalau diskusi dibuka matanya itu, jangan ditutup matanya gitu. Terserah aku lah, kata aku bermotif Iya, betul, Tuhan. Gak ada iya, betul. aturan. Iya betul. Ayo dimulai waktunya, silakan. Bang Al. Oke, ya. Tadi ya itu Karol sendiri ya. Bahwasannya ajaran yang mengajarkan kebencian itu berasal dari setan. Ini buktinya itu Karol ini. Ya, simak ya teman-teman. Tadi itu Karol sendiri yang mengatakan ajaran yang mengajar kebencian itu berasal dari setan. Mana layarnya itu? Mana layarnya mana? Mana layarnya? Layarnya mana nih? Mana? Oh bukan, lupa aku buka mataku ini layarnya. Ini itu ya. Kau baca ini itu di dalam Lukas 14 nomor 26 ya. Lukas 14 nomor 26. Ingat ya, tadi kau katakan itu ajaran yang mengajar kebencian itu berasal dari setan. Aku gak mau menanggapi nih ya. Ini tengok, baca ini. Nih. Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jejel, selamat datang di kebenaran, kata si Oki. Berarti ajaran ini datangnya dari siapa itu? Tadi itu yang bilang ajaran yang mengajarkan kebencian itu berasal dari setan. Ya, berarti Lukas 14:26 ini ajarannya berasal dari siapa itu? Nah, ya, nanti kau tanggapin itu. Nah, yang kedua itu, ini kau dengarin yang kedua itu. Ya, kau sudah mengakui, bahkan kau sendiri yang mengatakan, benar, dalam 1 Korintus 4, ya, dari nomor 1 sampai menderita, kami di situ harus merendahkan diri. Inilah alasannya kenapa aku katakan mana layarnya itu, mana layarnya, mana layarnya. Mana layarnya? Layarnya mana layarnya itu? Mana layarnya? Oh ini layarnya. Ingat itu ya, kau sendiri yang mengatakan kalian harus merendahkan diri. Berarti ketika Ito ini memberikan nasihat kepada anak-anaknya, dia nasihatnya kayak gini. Anak-anakku, kalian harus bisa merendahkan diri kalian seperti sampah dan kotoran. Gitu. Itu ajaran yang merusak peradaban. Gitu dia kalau nasihatin anaknya. Anak-anakku, kalian harus bisa merendahkan diri kalian seperti sampah dan kotoran. Bagaimana 1 Korintus 4 nomor 10 sampai 13 berkata ini kan ini kita ya, baca itu ya. Ini 1 Korintus 4 nomor 10 sampai 13. Bukan kami yang menghinakanmu, tapi kitabmu yang menghinakanmu. Nih kita besarkan ya. Loh, kok ada yang besar ya kok ya? Bentar. Oke. Ini kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Hina ya itu ya. Sampai pada saat ini kami lapar, haus telanjang lagi kok itu. Dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Yang mengatakan
engkau itu bodoh, siapa? Bibelmu. Yang mengatakan itu sama dengan sampah dunia, Bibelmu. Yang mengatakan itu sama dengan kotoran segala sesuatu, Bibelmu. Nah, kita kembali lagi ya, Lukas 14:26-nya. Ya. Ingat itu ya, nggak mungkin sampah dan kotoran masuk surga. Nggak ada itu diceritakan sampah dan kotoran masuk surga, nggak ada. Tadi itu mengatakan ya bahwasanya ajaran yang mengajarkan kebencian itu berasal dari setan. Nanti silakan itu tanggapi. Lukas 14 nomor 26 ini berasal dari siapa? Jangan berkilah itu. Pegang kata-katamu itu. Jangan nangis itu. Kotoran nggak boleh nangis kotoran. Ya, Lukas 14 nomor 26. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki maupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ajaran membenci ini berasal dari siapa? Silakan itu. Silakan itu. Silakan. Oke, waktunya habis. Oke. Silakan. Sekarang kok kamu berdua ini kayak mengejek aku ini, kayak mentang-mentang aku tidak ada mata, kamu ben mata-mata di sini ya. Nanti aku kick ini dua-dua ini nanti kalau gini. Masa moderator diuluk-uluk sama mereka ini? Kamu menguluk aku ya ini ya. Mulai ini. Waktu kita di belum kan? Oke. Dibuka matanya itu. Terserah mau buka mata, mau mataku ke belakang itu terserah, bukan jangan kau teratur pula aku. Yang boleh mengatur aku hanya Tuhan Yesus ya. Kemudian masalah apa tadi? Membenci itu Lukas 14 ayat 26 terangkan ke kau paruk ya. Jadi mengikut Yesus itu harus sungguh-sungguh, tidak melebihi dari apapun ya. Jadi pemisahan antara yang benar dan jahat di sini. Jadi ketika bapak dan ibunya jahat, dia mau mengikut kebenaran, dia harus tinggalkan bapak ibunya itu, membenci kejahatan itu. Gitu ya. Pemisahan antara baik dan benar. Jika kita yang mengikut Yesus, kita harus pure, jangan tergantung kepada kejahatan. Tetapi tidak pernah kita diajarkan untuk membenci, tidak pernah. Tetapi ada ayat yang juga berkata, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu, itu ada ayatnya. Ya, kalau di sini itu tentang hal apa? Baca ayatnya, dibaca. Oh, diam, jangan kau ngomong. Dasarnya. Diam, ini bagianku. Jangan terocos. Aku tadi kau ngomong macam-macam nggak ku sambut ya. Dan Lukas 14 ayat ke-26 tadi itu, sini saya bacakan kamu. Itu segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ya, ketika murid-muridnya Yesus yang direkrut menjadi muridnya, baik siapapun itu, dia mau datangi bapaknya katanya, itu tinggalkan semuanya, bukan membenci dalam arti kata seperti yang Paru katakan tadi. Membenci artinya memisahkan diri dari kejahatan. Jadi segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapa dan ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia tidak meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetap ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi hal itu hal tentang mengikut Yesus. Jadi kalau mengikut Yesus itu harus sepenuh hati gitu, jangan setengah-setengah. Jika kamu panas, hendaklah kamu panas. Jika kamu dingin, hendaklah kamu dingin. Jangan suam-suam. Itu artinya membenci kejahatan. Atau raja Melaka yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang.
Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Itu hal menjadi murid Yesus. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi itu ya. Jadi hal yang membenci artinya sepenuh hati mengikut Yesus, jangan setengah-tengah. Jika bapaknya berbuat jahat atau ibunya, jangan ikuti, benci dengan kejahatan itu. Bukan berarti membenci orang tua, bukan. Ada ayatnya juga, hormati orang tua supaya lanjut umurmu. Kasihilah saudaramu seperti dirimu sendiri. Jangan bertentangan, jangan sesuai pikiran kita sendiri kita melakukan firman Tuhan itu, ya. Jadi hal yang kamu katakan kotor dan segala macam itu hanya kata hiasan atau untuk merendahkan diri. Tidak boleh menyombongkan diri. Itu intinya tadi. Kamu kemana-mana terus saja kotor dan kotor. Itu otakmu memang suka sekali menghina orang. Mulutmu itu memang kotor seperti hatimu, ya. Karena jika gelap hatimu, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Maka mulutmu pun suka menghujat orang. Begitu. Terima kasih. Ya ikhwan fillah, ini nampaknya udah makin panas ini ya, semakin kesini semakin panas kita. Jadi kita mendengar tanggapan Dinda Faruk kita terkait dengan mulutmu seperti kuturan maka hatimu kotor katanya. Jadi mungkin ada tanggapan kedepannya, silakan dimulai waktunya. Ini aku tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Aku ini di sini moderator aja, tidak boleh berbuat apa-apa aku ini. Siapa yang merocos pokoknya aku tangain mereka. Yang barusan kami dengarkan tadi dari kau itu bukan sebuah narasi tapi hayalan saja. Itu ayat Alkitab. Penjelasan yang kau sampaikan tadi tidak ada korelasinya dengan ayat yang kau bacakan tadi, nggak nyambung kok itu. Cuman aku coba mau kaji satu hal yang barusan kau sampaikan tadi sampai 2 kali atau 3 kali kau menarasikannya. Kau katakan ikut Yesus kau harus melepaskan segalanya. Lantas kenapa sampai sekarang kau masih pakai baju dan pakai celana? Ya kan harus kau lepaskan segalanya. Benar itu gitu loh. Karena dalam Korintus 1 Korintus 4 dari nomor 10 sampai 13 tadi dikatakan, yang ada padaku yang hanya menempel, yang ada padaku pakaian yang ada pada tubuhku. Makanya itu, bayangkanlah itu ya, kau dikatakan bodoh 1 Korintus 4 nomor 10, kau dikatakan sampah dan juga kotoran dan segala jenis sesuatu 1 Korintus 4 nomor 10. Udah gitu kau pun harus telanjang, melepaskan segala sesuatu pada dirimu. Kau ini mau ngikut Tuhan atau mau bikin film porno? Hah? Mau ngikut apa? Karena cuma orang bodoh dan kotoran yang mempertontonkan dirinya tanpa busana di muka umum. Coba kamu pikir dulu itu. Dan kau tidak memberikan jawaban dari apa yang ditanyakan kepadamu di dalam kitab Lukas 24 ya, Lukas 14 nomor 26. Di situ jelas dikatakan itu, jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak laki-laki, istrinya, anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Ingat itu, jika seseorang tidak membenci, kata dia, ayahnya, ibunya, saudaranya, anak-anaknya, sementara di sebelumnya kau bernarasi bahwasanya ajaran membenci itu datangnya dari setan, berarti itu sedang mempertuhankan siapa? Mempertuhankan siapa? Mempertuhankan setan. Berdasarkan narasimu sendiri, karena memang setanlah yang menginginkan kehinaan atas diri makhluk. Setanlah yang menginginkan itu sama dengan sampah dunia. Setanlah yang menginginkan itu sama dengan kotoran dan segala jenis sesuatu.
Ito melepaskan segala sesuatu yang ada pada Ito, atau dengan kata lain telanjang. Gitu loh. Makanya ketika itu ya membaca Bible itu benar kata Edis, jangan sertakan doktrin dan dogmamu, nanti kok gila katanya. Bahkan orang gila pun itu nggak mau disamakan dengan sampah dan juga kotoran dari segala jenis sesuatu. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Jelas di situ dikatakan itu, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? Pada hari itu aku akan terserah kepada mereka. Nyalaku dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang diusir oleh Yesus di situ? Yang manggil Yesus Tuhan. Siapa yang manggil Yesus itu Tuhan? Karistin. Berarti yang diusir oleh Yesus siapa? Karistin. Yang bernubuat dengan nama Yesus siapa? Karistin. Berarti yang diusir Yesus siapa? Karistin. Yang mengusir setan dengan nama Yesus siapa? Karistin. Berarti yang diusir Yesus Karistin. Pertanyaannya, kenapa Yesus mengusir? Karena kalian disamakan dengan sampah dunia dan juga kotoran dari segala jenis sesuatu. Pantas diusir. Sedangkan andaikan ayam masuk ke rumah kita mau buang kotoran, kita usir ayamnya. Jangan buang kotoran kok di sini. Kalau masuk ke rumah itu Carolina, ayam mau buang kotoran, dibukanya pintunya lebar-lebar, dimasukkan ke dalam kamarnya, silakan ayam, kambing dan babi, beraklah kalian di dalam kamar. Karena aku dan kamu sama. Kotoran dari segala jenis sesuatu. Yang jangan itu, itu jangan kau minta. Itu Karol di mute-nya aku bang. Jangan. Aku tunggu di sini. Di mute, ini teman-teman di bawah bilang di mute-nya aku. Dengaran suaramu, diam aja. Kalau kau nggak dengar suaramu. Dengar. Lanjut 2 menit. Sama aja nggak dengar dia tadi apapun gue bilang bang. Oh gitu ya kau Karol ya. Curang dia bang Al. Ya ini buktinya bang Al ya, kita buktikan ya. Dia mute aku atau tidak? Kalau dia tidak mute aku, dia nyambung ini dengan narasiku. Ini kita buktikan, tengok ya. Iya. Mute-nya kok enggak aku tengok nih. Oke Karol, gilirannya kamu. Kami dengarkan loh apa yang Karol cakap. Oke, jadi saya fokus kepada firman Tuhan aja, tidak fokus dengan apa yang perkataan Aruk. Jadi kami itulah berharga, kami adalah anak-anak Allah, kami adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia. Ya, aku adalah terang dunia. Ya, aku adalah berharga di mata Tuhan. Itu adalah ayat Alkitab dan hanya aku ambil yang positif saja. Segala yang negatif aku tolak dalam nama Yesus Kristus. Aku tengging dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Segala yang baik, yang kudus, yang benar, yang suci, itu yang mendatangiku. Tetapi jika perkataan Paru seperti itu, nanti dia sendiri akan memakan buahnya. Berkatakanlah sesuai otakmu, gak apa-apa. Tetapi saya tidak mau mengotori tubuhku dengan mengikuti apa yang perkataanmu tadi. Segala yang jelek itu aku tidak akan memikirkannya dan tidak akan memasukkannya ke dalam hatiku. Tapi sebagai aku orang Kristen, sudah percaya dari Yesus Kristus dan sudah mengalami Yesus Kristus dan sudah banyak hal yang aku alami dalam Kristenanku, dan saya sudah berjumpa dengan Yesus Kristus dan mengalami kebaikan Tuhan dan banyak mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupku, maka aku mengenal dia secara pribadi. Maka I have decided to follow Jesus, no turning back. Ya, Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Itu ada di Yohanes 10 ayat 30, dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi saya sudah mengenal Yesus dari semua nubuatan-nubuatan dari para nabi. Jadi saya tidak akan terpengaruh dengan apa kata baru ini. Dia hanya mengambil kata itu hanya sesuai otaknya. Padahal ayat yang dikatakannya itu adalah yang di 1 Korintus itu adalah rendahkanlah dirimu, kata Tuhan Yesus, kata Paulus. Kenapa? Karena lebih baik kita merendahkan diri daripada menyombongkan diri. Orang yang sombong itu akan dibenci siapapun, ya. Kalau kita merendahkan diri,
itu kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Gak usah manusia yang merendahkan meninggikan kami, gak usah. Tuhanlah yang akan meninggikan kami. Tuhan akan melihat. Bukan hanya Tuhan, alam semesta ini pun akan mendukung setiap orang yang merendahkan dirinya, tidak sombong, melakukan hal yang benar, yang kudus, yang suci. Itu dunia alam semesta ini pun akan mendukungnya, ya. Tetapi ketika ada orang yang hatinya kotor, pemikirannya kotor, ingat itu iblis yang akan menyertainya, akan segala sesuatu yang buruk akan mendatanginya. Jadi saya tidak mau apa yang dikatakan Bang Faruk tadi, makanlah buah yang kamu ucapkan itu, ya. Setiap apa yang kamu gemakan di alam semesta ini, ingat hukum karma, hukum tabur tuai akan kamu makan. Tapi saya mau berkata yang benar. Saya mau mengampuni Bang Faruk, dan aku memberkati Bang Faruk. Semoga Faruk ini bertobat dalam nama Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru-Nya kembali, karena kamu adalah domba yang hilang, ya. Dan di dalam Tuhan Yesus saya merasakan apa yang berharga. Kata Tuhan Yesus apa? Di luar Yesus kamu tidak akan dapat berbuah. Artinya di luar Yesus tidak ada sukacita, yang ada adalah ketakutan, sakit penyakit, duka. Tetapi mengikut Yesus saya rasakan sangat sukacita, yang ada mengalir aliran sukacita. Itu yang saya rasakan, itu yang saya saksikan, ya. Dan apa yang saya alami itu sudah menjadi kesaksian saya, ya. Saya banyak mujizat Tuhan yang saya rasakan, dan apa yang Tuhan lakukan itu adalah ajaib bagiku. Tuhan Yesus ajaib, ya. Kamu bilang perkataan itu tidak apa-apa, karena seorang yang akan binasa memang pemberitaan Tuhan Yesus Kristus adalah suatu kebodohan. Tetapi kamu bilang yang memanggil Yesus itu adalah Tuhan, itu akan dibinasakan. Itu pemikiranmu, karena kamu buta dan tuli akan kebenaran itu. Sementara di Alkitab juga berkata, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan, dan semua lutut akan bertelur. Itu ada Alkitabnya. Jadi jangan kamu hilangkan ayat Alkitab itu. Hanya pemikiranmu saja, hanya suka menghina saja, itu yang kamu utarakan. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang akan menjadi penolongku dan penebusku, ya. Dan Tuhan Yesus berkata, hidup benar dan hidup kuduslah. Karena kerajaan Allah itu hal yang kudus, tidak yang hina. Jadi saya mau menggemakan apa yang benar dan kudus ada, dan saya berkata saya mengasihi Faruk dan saya mengampuninya. Apa perkataanmu saya tolak dalam nama Kristus. Ada lagi 19 detik, Carol. Habiskanlah, ada 16 detik lagi tuh. Oke, Bang Faruk, saya katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Hidup benar dan hidup kuduslah. Perbaikilah otakmu dan hatimu, pikiranmu, perkataanmu, karena itulah yang akan kamu makan buahnya, ya. Alam semesta ini akan, nggak cuma Tuhan, alam semesta ini, ingat itu. Oke, dah siap. Oke, sekarang karena kita tenang-tenang ini, harap Dinda Faruknya dapat menanggapi, karena disuruh kembali mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat katanya. Oke, lanjut. Ya, jadi fix ya Bang Al ya, dan teman-teman lainnya ya. Kita di mute teman-teman tadi. Kita di mute, nggak nyambung. Ya, konteran dari dia itu nggak nyambung, gitu loh. Materi yang kusampaikan tadi tidak nyambung dengan balasan dari dia, gitu loh teman-teman. Saya dengar semuanya tadi, tapi saya tidak mau menanggapi apa yang perkataan tadi. Saya tidak mau hal yang negatif, itu aja. Saya mau yang benar aja saya perkatakan, itu yang saya perkatakan tadi. Oke. Teman-teman, kalau ada yang mute, bagi tahu Bang Al ya, kalau ada yang mute. Nantikan aja kalau di mute udah. Kalau di mute. Oke. Jadi begini teman-teman ya. Tadi Ito Karol mengatakan ikut Yesus pasti bahagia, gitu loh, tidak menderita. Inilah buktinya Ito Karol itu nggak tahu apa-apa, makanya masih Kristen. Jangankan kau yang di zaman sekarang itu, orang-orang yang hidup di zaman Yesus saja, ketika Yesus dilahirkan sampai dengan Yesus diangkat ke langit, mereka itu menderita. Kenapa menderita? Dijajah sama tentara Romawi. Makanya itu jangan ngomong kubur-kubur doang. Gak ada yang bahagia hidup Yesus kayak kita ikut Yesus, gitu loh. Makanya Yesus melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang.
5.000 orang Bani Israel pada masa itu berkumpul berbondong-bondong ingin mendapatkan roti dan juga ikan dari Yesus. Kenapa begitu? Karena mereka hidup dalam kelaparan. Di Medan, kota Medan itu ada terkenal itu perumahan kaya, namanya Komplek Tasbih. Kalau ada orang di perumahan orang kaya itu membagi-bagikan makanan, orang kaya nggak ada yang buka pintu, nggak ada yang keluar rumah ngantri ngambil makanan, itu nggak mau orang itu, karena mereka hidup dalam kondisi kelapangan. Bagaimana kau katakan ikut Yesus itu bahagia, sementara ketika dia hidup di dunia ini saja tanah kelahirannya dalam kondisi dijajah? Yang kedua, apa buktinya kalau ikut Yesus itu menderita? Murid-muridnya semua dikejar sama tentara Romawi, bahkan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Makanya itu bedakan antara kenyataan dan hayalan. Stop. Karol, kamu mute Bang Faruknya ya. Kamu mute dia ya. Ingat ya, kalau di mute kalah ya. Selesai kita kalau di mute, jangan. Santai ya, aja. Itu Karol ya, dengar ini, itu Karol, narasiku sedikit lagi itu Karol ya. Ketika kau berkata ikut Yesus itu pasti bahagia, itu hanya hayalanmu saja itu. Itu hayalan dan angan-anganmu. Tidak ada orang yang bahagia ketika ngikutin Yesus yang mati di kayu salib. Pahami itu. Gitu loh. Bahkan ketika kau berupaya menjadikan Yesus dan Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Jaitro kau itu akan diusir itu. Dikatakan si pembuat kejahatan, lantas kau suruh aku tobat. Kau yang harusnya tobat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Si penyesat itu mereka yang nggak percaya kalau Yesus datang sebagai manusia, dia adalah si penyesat dan antikristus. Kalau kami umat Islam ditanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. Berarti kami bukan si penyesat. Tapi begitu Kristen ditanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Berarti kau si penyesatnya. Untuk membuktikan ini teman-teman ya, ini kita buktikan, kita di-mute atau tidak. Itu Karol, ini aku agak serius itu ya. Sebut satu ayat di dalam Biblemu di mana Yesus menjanjikan surga pada orang-orang yang menuhankan dia, menyembah pada dia, atau kepada orang-orang Kristen. Di mana datanya? Di mana datanya itu Karol? Ya, sebut satu ayat di dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga dan keselamatan bagi orang-orang yang manggil dia Tuhan dan menyembah kepadanya. Kalau nggak bisa kau jawab ini, bahkan andaikan nanti setelah ini narasimu itu nggak nyambung dengan narasiku, berarti aku sedang kau mute itu. Ingat tidak, di Faruk aman, Bang Al ada di sini. Ingat itu Karol, ya, ingat itu Karol. Matius 5:39. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Karena kalian ditakdirkan untuk menjadi longor. 1:10. Kalian dibodohkan oleh Kristus, makanya nggak boleh melawan kejahatan. Silakan. Tanggapi itu Karol. Oke. Jadi Bang Al ada menyimak di kemalnya beliau nih, enggak. Oke, sekarang Bang Raja Bintang, barakallahu fikum, Bang siapa nih? Bang Ike ya. Iya, sekarang gilirannya Dek Karol. Jadi santai-santai aja, biarpun panas, memang kebenaran itu kadang-kadang panas. Pahit itu memang obat, tapi itu untuk mengobati, bukan untuk meracuni gitu. Oke, silakan Karol, ditanggapi. Oke, saya mulai dari katanya Bang Faruk tadi, memanggil Yesus itu Tuhan itu akan dihukum. Mana ayatnya memanggil Tuhan itu Yesus beliau akan dihukum? Tunjukkan ayatnya, jangan hanya bacot. Mana ayatnya di Alkitab memanggil Tuhan itu dihukum? Tidak ada. Ya? Tunjukkan ayatnya, jangan cuma bacot. Jangan kau bilang yang memanggil Tuhan itu akan dikutuk, jangan. Ini saya katakan kepadamu, Filipi 2 ayat 10-11, tahu, ini dengar telingamu ya, supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan,
Ya, dengar tahu. Semua lidah nanti akhir zaman mengaku Yesus Tuhan. Hah? Di Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Kemudian malaikat Tuhan ketika dia lahir, ketika Yesus lahir di Bethlehem, malaikat Tuhan berkata, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, emang malaikat masuk neraka nanti ketika malaikat itu berkata Yesus Kristus Tuhan? Ya, jangan kau bernarasi yang memanggil Yesus itu akan masuk neraka. Mana ayatnya yang memanggil Yesus itu masuk neraka? Tunjukkan ayatnya. Seperti yang kamu katakan tadi ya, jangan asumsi. Ya, jangan asumsimu saja. Tetapi di ayat Alkitab yang memanggil Yesus Tuhan itu masuk neraka, tunjukkan ayatnya ayat berapa. Ya. Tetapi di sini saya jelas di Filipi 2 ayat 10 ini berkata apa? Supaya dalam nama Yesus, dengar kau, supaya di dalam nama Yesus, ini ayat Alkitab ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, segala semuanya segala alam semesta ini, dan segala lidah, kau punya lidah enggak? Berarti kalau nggak mengaku Yesus Tuhan, berarti kau nggak punya lidah. Lidahmu di telapak kaki, ya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Nih, itu dia. Jangan kau menarasimu yang memanggil Yesus itu Tuhan akan masuk neraka. Itu asumsimu, bacot-bacot aja. Jangan kau bacot. Ya, sesuai Alkitab di situ. Dan ketika malaikat Tuhan berkata, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, itu malaikat loh yang mengatakan. Ya, maka lebih hebat dari malaikat. Kemudian apa lagi tadi? Ketika kamu berkata apa namanya, tidak ada kebahagiaan dalam Yesus. Di dalam Yesus bukan berarti tidak menderita itu artinya pikul salib, bukan berarti tidak senang. Artinya ketika mengikut Yesus itu ada aliran sukacita, itu Roh Kudus itu yang memberikan sukacita. Sekalipun kami dalam penderitaan, di dalam kesusahan, ada penghiburan dari Roh Kudus. Itu maksud saya itu tadi. Jadi di dalam Tuhan itu ada sukacita. Sekalipun apapun kita dapat menanggungnya, cakap menanggung segala sesuatu. Itu jika di dalam Tuhan Yesus. Jika kamu di luar Yesus, maka kamu akan berat menanggung segala sesuatu pencobaan di dalam hidup ini, di akhir zaman ini. Itu yang dimaksudkan. Ya, mengikut Yesus memang harus pikul salib. Dihina orang, dicaci orang. Kita merasakan daging kita ini harus kita matikan. Keinginan dosa kita harus matikan. Memang itu sangat menderita. Lebih enak mengikuti dosa memang, tapi apa binasa kami mau hidup benar, hidup kudus dan memikul salib, menyalibkan keinginan daging kami supaya apa? Kami berkenan di kerajaan Allah. Itu maksud saya seperti itu. Terus apa lagi tadi? Yang memanggil Yesus Tuhan tuh itu sudah tadi ya. Sudah selesai ya. Jadi Bang Paru, saya mengatakan bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, hidup dari Roh Kudus lah, karena saya mengasihimu. Karena kata Yesus, di luar Yesus Kristus tidak akan ada jalan ke masuk surga. Jalan ke surga itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Jalan ke Roma memang banyak, tetapi jalan ke surga hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan barang siapa tidak mengikut aku, maka tidak akan bisa masuk surga, datang kepada Bapa. Artinya akulah jalan, artinya mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi dirimu dibaptis, itu jalannya. Kebenaran artinya ajarannya adalah kebenaran. Hidup artinya menerima tubuh dan dagingnya di perjamuan kudus. Itu dia. Oke, selesai. Jadi ada satu permintaan bukti ya. Kita ini adil-adil aja teman-teman. Jangan sampai nanti teman Kristen bilang tidak adil kan. Di Faruk katanya di mana itu Kristen nanti akan diusir atau ditolak oleh Yesus atau kemana-mana lah. Yang penting itu punya yang dipertanyakan sama beliau ini. Oke, silakan waktunya di Faruk. Di Karol jangan di-mute ya, karena ini monitor ini Bang Al punya akun satu di sebelah. Jangan di-mute. Oke, silakan dimulai.
Kau kemana ini? Kok nggak ada? Kalau Bang Alun nggak tahu nih. Mana? Mulai, udah, Oh nggak bisa. Oke. udah. Oke. Tadi Ito Karol yang disampaikan Ito Karol tadi teman-teman itu hanya angan-angan dan hayalannya saja. Jelas lo Ito, kalau kau panggil Yesus Tuhan, kau kena usir. Dan itu sebuah kejahatan yang mutlak di hadapan Yesus. Datanya di mana? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Apa katanya di situ? Ya. Sebab pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan, kena usir sama Yesus. Jangan kau sebut sambung, jauh itu. Jangan kau sebut yang benar itu. Membuat kejahatannya di bawah. Yang menguing itu di Sabar, atas. nanti ditanggapi, Jangan sabar, satu. nanti ditanggapi. Ya, itu enggak. Wow, itu ayatnya itu enggak benar dia Aku akan bergarang. berterus terang kepada mereka. Ya, nanti kacau kita, Enyahlah kau sabar dari aja. hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Apa yang mereka lakukan? Bukan, yang saya minta tadi, benar, ya, itu sesuai. Yang saya minta tadi, yang menyebut Yesus Tuhan itu masuk neraka, itu yang sebelum saya tanya. Ayat itu. Yang menyebut Yesus masuk neraka itu. Udah, punya udah diam. Ya itu. Kalau kau panggil Yesus Tuhan, kau akan diusir oleh Yesus dan dikatakan itu pembuat kejahatan. Yang kedua, itu katakan agar semua orang bertekuk lutut pada Yesus, semua lidah akan mengakui Yesus Tuhan. Itu mimpi dan angan-anganmu saja, hayalanmu saja. Itu ada di Filipi. Dengar dulu. Saya tidak ngarang, itu di Filipi. Ini aku kasih bonus waktu kalau begini nih, wei. Jangan dipotong, biarin aja, catat aja, nanti ditanggapi gitu loh. Iya. Baca Teman-teman dalam jangan kesian loh. Tadi dia ngarang. Kan enggak bagus. Ya, Baca oke. dalam Nanti Lukas tanggapi. 22 itu di nomor 63 sampai selanjutnya. Ya, yang berteguk lutut itu bukan orang Romawi, bukan tentara-tentara Romawi, bukan orang Yahudi. Yesus yang bertekuk lutut kepada mereka hingga Yesus dihadapkan kepada pengadilan agama. Lukas 22, Yesus itu dihadapkan di depan pengadilan agama. Dia yang bertekuk lutut kepada Pontius Pilatus. Karena Pontius Pilatus lah yang mengadili Yesus. Terus kau bawa lagi di dalam Lukas 2 nomor 11 gitu loh. Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Hari ini telah lahir bagimu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yesus itu yang diurapi Tuhan. Kalau Jangan asumsi, jangan asumsi. Nomor 31. Loh, Ya, kok selalu malaikat yang motong ini, mengkabarkan Ay? kepada Ini Maria nggak mau saya mengatakan, dia tuh Lukas 1, mau ngeluar ayat. Sabar aja. Sabar. Lanjut. Malaikat dalam Lukas 1 nomor 31 mengatakan kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah kau namai dia Yesus, seorang anak laki-laki itu. Tiba-tiba ada malaikat lagi mengkabarkan dalam Lukas 2 nomor 11 kepada para penggembala di padang rumput mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini malaikatnya yang merintahkan siapa? Kenapa berbeda penjelasan informasi yang disampaikan malaikatnya? Malaikat yang menemui Maria mengatakan yang lahir orang. Malaikat yang di padang rumput mengatakan yang lahir Tuhan. Masa Tuhan dilahirkan orang? Gimana sih kok itu? Makanya pemahamanmu yang salah. Kesalahannya itu terletak pada kata Kristus. Kenapa tidak diterjemahkan Kristus itu yang diurapi? Kalau diterjemahkan kata Kristus itu pada diurapi, nggak akan tersesat kamu. Pada
hari ini telah lahir bagimu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yesus yang diurapi Tuhan di kota Daud, bukan Tuhan yang lahir. Pertanyaanku tadi itu enggak kau tanggapin. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga bagi orang-orang yang menuhankan Dia. Atau Yesus berkata begini, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan aku Tuhan dan dia istiqomah atas itu, maka aku akan memberikan surga pada dia. Enggak ada ayatnya itu. Itu ya, kasih datanya di mana Yesus menjanjikan surga bagi orang yang manggil dia Tuhan. Silakan. Oke, waktunya habis. Oke, walaupun tadi ada potongan-potongan sedikit, tapi nggak apa-apa, bersabar-sabar aja ya. Oke, Carol, jadi itu jawaban dari Farok, Matius 7:21, 22-23. Yang mengusir, diusir oleh Yesus adalah orang yang panggil dia Tuhan. Itu tadi, poinnya. Jadi sekarang dia minta, sebentar ya, dia minta sekarang konfirmasi di mana Yesus menjanjikan orang-orang yang memanggil dia Tuhan akan dijamin surga. Itu fokusnya ke situ. Sebelum dijawab, nanti menanggapi dulu lah. Silakan. Oke. Jadi surga itu dijadikan Tuhan. Yesus berkata, barang siapa menerima tubuh dan darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia tidak akan mati, walaupun dia mati dia akan bangkit dan memperoleh hidup kekal. Hidup kekal itu kan surga. Barang siapa menerima darah dan tubuhku, saya cari ayatnya ya. Itu janji Tuhan, darah dan tubuh Yesus. Saya cari ayatnya. Lagi di Yohanes pasal 6 ya, ayat ke-53. Nih, Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu tidak memakan daging anak manusia dan meminum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Itu Faruk, itu hidup surga, itu hidup yang kekal ya. Barang siapa memakan darah dan dagingku, menerima dia sebagai Tuhan dan Selamat ya, menerima Yesus, makan darah dan daging Yesus, mengakui penyalibannya. Nih ayatnya itu tadi ya, udah jelas. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai 56. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, artinya di surga. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, itu dia. Itu adalah janji Tuhan Yesus. Barang siapa mengikut dia, barang siapa mengakui dan melakukan perjamuan kudus, maka memperoleh hidup yang kekal atau surga. Ya, itu. Jadi Yesus jelas barang siapa. Kemudian Yesus itu adalah hakim. Hakim apa? Yang hidup dan yang mati. Dia siapa, manusia mana yang menghakimi manusia yang hidup dan yang mati?